sight of God. Those who will not live by the law shall die by the law. Our Creator decided to cleanse the earth. A boat to save our family and all the animals. Every other living creature would die. If you are God's son, order this stone to turn into bread. It is written, "The man shall not live by bread alone, but by every word of God." I will give you all this power and all this wealth. It has all been handed over to me, and I can give it to anyone I choose. All this will be yours then, if you worship me. It is written, "You shall worship the Lord your God, and him only shall you serve." Now the Lord had prepared a great fish to swallow up Jonah. And Jonah was in the belly of the fish 3 days and 3 nights. And Jonah began to enter into the city, a day's journey. And he cried and said, "Yet 40 days, and Nineveh shall be overthrown." So the people of Nineveh believed God, and proclaimed a fast, and put on sackcloth, from the greatest of them even to the least of them. Who taught the sun where to stand in the morning? And who told the ocean you can only come this far? And who showed the moon where to hide till evening? Whose words alone can catch a falling star? Well, I know my Redeemer lives. I know
Shalom Bapak Ibu semua, kita bersyukur hari ini kita sampai kepada minggu kedua bulan Juli dan masih di bawah tema khotbah tentang angka 40 dalam Alkitab. Angka 40 dalam Alkitab memang spesial dan hari ini saya akan bicara secara khusus tentang hujan 40 hari, 40 malam tentang air bah. Mari kita berdoa sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan hari ini. Tuhan, kami bersyukur karena kami mempunyai Allah yang luar biasa, Allah yang berkuasa atas alam semesta, Allah yang mengatur jalannya sejarah manusia, bahkan jalannya sejarah dunia ini. Allah yang dengan kuasanya mutlak melakukan apa saja yang dikehendakinya. Hamba berdoa supaya kebenaran firman Tuhan hari ini sungguh memberkati kami, menguatkan kami, mempersiapkan kami sekali lagi untuk kedatangan-Mu kembali. Terpujilah nama-Mu Tuhan dan bersabdalah, karena kami siap untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Saya akan bacakan Kejadian 7 ayat 12, demikian bunyi firman Tuhan. Dan turunlah hujan lebat meliputi bumi 40 hari, 40 malam lamanya. Bapak Ibu, seperti kita ketahui, angka 40 memang angka yang spesial dalam Alkitab, yang melambangkan pertumbuhan rohani, melambangkan pertumbuhan baru, melambangkan transformasi, melambangkan perubahan dari satu tugas besar ke tugas besar lainnya, di mana angka 40 ini juga selalu berasosiasi dengan ujian, dengan kesulitan yang harus dihadapi atau dijalani oleh seseorang untuk mengalami kesadaran secara spiritual. Angka 40 juga bicara soal memulai sesuatu yang baru melalui sebuah transformasi besar, dibersihkan dari kotoran, mengalami pemurnian, agar bisa memulai sesuatu yang baru dengan hati yang bersih. Nah, dalam bagian ini 40 hari, 40 malam hujan, ini merupakan lambang pembersihan yang dilakukan oleh Tuhan terhadap dunia ini. Transformasi besar-besaran Tuhan lakukan terhadap dunia yang sudah penuh dengan kejahatan. Kalau Bapak Ibu baca Kejadian pasal 6, Kejadian pasal 6 ini saya pernah bahas, ini bagian yang sangat dalam. Bagaimana manusia jatuh ke dalam dosa dengan kejahatan yang sangat menyakitkan hati Tuhan. Dan dalam Kejadian pasal 6 ayat 9 dikatakan hanya seorang yang didapati benar. Itulah Nuh. Dikatakan inilah riwayat Nuh. Nuh adalah seorang yang benar dan yang tidak bercela di antara orang-orang sezamannya. Dan Nuh itu hidup bergaul dengan Allah. Bapak Ibu, Tuhan merencanakan untuk menghancurkan seisi dunia ini. Semua hal dalam dunia ini dihancurkan oleh Tuhan oleh karena kejahatan besar, oleh karena dosa. Harus ditransformasi, harus dimurnikan. Sehingga dalam bagian ini kita melihat Tuhan hanya menyisakan 8 orang manusia. Jika benar perhitungan para ahli, jumlah manusia pada waktu itu sekitar 7-8 billion. Hampir sama dengan jumlah manusia pada masa sekarang di mana kita hidup. Nah, jumlah yang besar itu dihancurkan, dihabiskan oleh Tuhan hanya menyisakan 8 orang, itulah Nuh dan keluarganya. Dan para binatang yang Tuhan pilih untuk diselamatkan. Bapak Ibu, masalahnya Kejadian pasal 7 ini yang bicara soal air bah sama dengan penciptaan. Ketika Tuhan menciptakan manusia, alam semesta dalam waktu 6 hari, manusia berusaha untuk memutarbalikkannya. Setan dengan antek-anteknya berusaha membuat seolah-olah penciptaan itu tidak ada. Yang terjadi adalah proses evolusi dan itu dipercayai oleh banyak orang dalam dunia ini. Hal yang sama mereka buat terhadap air bah, Bapak Ibu. Air bah itu tidak ada, itu cuma mitos. Itu cuma rekayasa manusia untuk menunjukkan bahwa ada air bah yang terjadi oleh karena hujan 40 hari 40 malam secara universal. Mereka katakan kalau memang itu pun terjadi, itu hanya bersifat lokal. Bapak Ibu, sehingga hal ini disampaikan oleh antek-antek iblis di bawah pengarahan iblis dengan cerita-cerita palsu. Nah Bapak Ibu, mari kita lihat beberapa bukti. Ada begitu banyak bukti, tapi saya ingin kita melihat banyak bukti dari Alkitab tentang Kejadian 40 hari 40 malam hujan dan air bah ini adalah sesuatu yang real, sesuatu yang merupakan fakta, sesuatu yang benar-benar telah terjadi secara universal, secara global dalam dunia ini. Bukti yang pertama, saya tidak
akan mendekati bagian banjir ini atau air bah ini dari sudut pandang ilmiah dan fenomenologis. Walaupun secara ilmiah banyak kali dibuktikan bahwa memang air bah besar itu benar terjadi. Nah, teks Kejadian ini bukan tentang geologi, tentang meteorologi, tentang paleontologi, bukan Bapak Ibu. Walaupun ilmu pengetahuan modern sekali lagi berkali-kali membuktikan bahwa kejadian 40 hari hujan, kejadian air bah, kejadian Bahtera-Nuh benar-benar telah terjadi. Nah, dan itu mempengaruhi geologis dan geografis dunia ini. Banjir besar itu benar-benar terjadi secara universal dan bukan hanya di daerah lokal, bukan hanya di Mesopotamia saja Bapak Ibu. Bapak Ibu lihat beberapa bukti. Yang pertama, bumi membutuhkan waktu berbulan-bulan untuk sesudah 40 hari hujan, 40 malam hujan, sesudah air bah besar itu untuk membutuhkan tanah menjadi mengering. Banjir lokal tidak membutuhkan waktu berbulan-bulan untuk tanah mengering. Saya tanya Pak Diki karena rumahnya sering banjir dulu di Ujung Pandang. Berapa lama waktu dibutuhkan kalau rumah kamu kebanjiran untuk mengering? Dia bilang bisa lama, bisa 1-2 minggu. Tapi tidak sampai berbulan-bulan Bapak Ibu. Karena ini memang terjadi secara universal. Nah, dalam Kejadian pasal 8 ayat 21-22, Kejadian 9 ayat 15-16, Tuhan pun berjanji bahwa Ia tidak akan membinasakan bumi lagi dengan banjir. Karena ini memang terjadi secara universal. Dan Tuhan memberi bukti bahwa banjir itu memang terjadi secara universal, bukan hanya banjir lokal. Kejadian 9 ayat 19 dan 10 ayat 32 menyatakan bahwa sesudah itu bumi kembali dihuni oleh anak-anak Nuh, 3 orang anak Nuh, yang akhirnya menyebar ke seluruh dunia. Sehingga banjir ini bersifat historis dan bersifat universal. Yang berikut, Tuhan telah memperingatkan banjir itu 100-120 tahun sebelum banjir itu terjadi. Bayangkan, itu yang dikatakan Nuh ulang kali. Sesudah dia diperintahkan Tuhan untuk membangun Bahtera, ada sekitar 100-120 tahun masa pembangunan. Dan selama itu, Nuh terus memperingatkan tentang hujan yang akan datang, tentang air bah yang akan datang, walaupun orang tidak percaya. Nah, itulah sebabnya dalam 2 Petrus 2 ayat 5, menyebut Nuh sebagai pemberita kebenaran walaupun dia tidak didengarkan. Ibrani 11 ayat 7 dikatakan bahwa karena imannya Nuh menghukum dunia. Nuh telah memperingat manusia yang hidup pada masa itu tentang akan datang penghakiman dan penghukuman Allah terhadap dunia ini. Namun manusia pada masa itu mengabaikan peringatan Tuhan. Mereka pikir itu hanya guyonan. Mereka pikir itu hanya olok-olok saja dan mereka menjadikan Nuh sebagai bahan olok-olok mereka. Berikutnya, dalam Mazmur 104 terdapat gambaran tentang apa yang terjadi dengan air bah. Tuhan menutupi gunung-gunung. Kalau Bapak Ibu baca Mazmur 104, gunung-gunung terdorong ke atas, lembah-lembah terdorong ke bawah, lautan dikumpulkan ke dalam jurang yang besar, lembah yang besar, dan Tuhan tidak akan pernah lagi melakukan hal yang sama terhadap bumi. Bapak Ibu yang pernah ke Grand Canyon bisa melihat bagaimana Grand Canyon itu tidak terjadi begitu saja Bapak Ibu. Grand Canyon terjadi perubahan geografis, geologis terjadi oleh karena banjir besar terjadi pada ribuan tahun yang lalu. Efeknya masih ada sampai masa kini. Kekuatan air membentuk lembah, membentuk canyon, membentuk ngarai yang bentuknya sangat unik. Yang berikut Bapak Ibu, ada lebih dari 270 negara, 270 ras, 270 suku berbeda yang memiliki cerita yang sama atau mirip tentang banjir besar yang melanda dunia pada masa lalu. Orang Babilonia, mereka punya kisah tentang banjir besar yang disebut Epik Gilgamesh. Suku Samo Kubo di New Guinea, suku Indian Athabaskan di pantai barat Amerika, suku Indian Papago di Arizona, suku Indian Algonquin di Amerika Serikat bagian timur laut, suku-suku di Brasil, beberapa di antaranya penduduk asli Kuba, orang-orang Meksiko, penduduk asli Alaska, keluarga Hottentot, penduduk Greenland, penduduk asli Hawaii. Mereka memiliki cerita banjir dengan tokoh utama bernama Nu'u. Bapak Ibu, bagi saya ini bukan kebetulan. Ini cerita yang berasal dari turun-temurun dari nenek moyang mereka yang diwariskan walaupun mengalami
perubahan skenario. Tradisi Welsh, Lithuania, dan banjir ada dalam sejarah India, Tiongkok, Mesir. Ini lebih dari 270 kelompok manusia yang berbeda yang memiliki cerita yang sama, Bapak Ibu. Jelas sekali bahwa cerita-cerita ini mulai menyimpang dari kebenaran yang asli dalam Alkitab sesuai dengan keunikan budaya dan agama palsu mereka. Namun, mari kita lihat dari statistik. Beberapa statistik membantu kita untuk melihat hal tersebut dengan pemahaman yang kesamaannya sangat menarik. Bapak Ibu lihat, 88% narasi banjir dari sekitar 270 narasi banjir di antaranya menyebutkan di tengah banjir ada satu keluarga yang spesial, yang dikasihi, yang mendapatkan perlakuan khusus dari dewa atau dari Tuhan. 70% mengatakan kelangsungan hidup mereka dicapai melalui perahu. Mereka bisa bertahan karena mereka ada perahu. 95% mengatakan bahwa satu-satunya penyebab bencana besar yang menimpa seluruh dunia adalah banjir. Artinya hanya banjir. Bukan alasan lain, bukan alasan api, volcano, dan sebagainya. Banjir, Bapak Ibu. 66% dari tradisi ini mengatakan bahwa hal itu terjadi karena kejahatan manusia. Ingat, Kejadian pasal 6. 67% dari cerita banjir tradisional ini mengatakan bahwa hewan pun diselamatkan, sesuai dengan apa kata Alkitab. 57% cerita mengatakan orang yang selamat berakhir di sebuah gunung. Kita tahu itu yang bukan gunung, tapi pegunungan, bukan gunung. Pegunungan Ararat. Nah, banyak di antara mereka kisah-kisah tradisional ini menggunakan nama Nuh. Mereka memakai nama Nuh seperti yang dikatakan oleh orang Hawaii. Nah, banyak dari mereka berbicara tentang burung yang diutus, sama dengan kisah Alkitab. Banyak dari mereka bicara soal pelangi, sama dengan kisah Alkitab. Banyak dari mereka bicara tentang 8 orang yang spesial yang diselamatkan dari jumlah manusia yang sekitar 7-8 billion pada waktu itu. Bapak Ibu, jadi kalau kita lihat kisah-kisah seluruh dunia ini membuktikan, walaupun beragam, tapi membuktikan bahwa kisah Bahtera Nuh, kisah air bah, kisah 40 hari 40 malam hujan, bukanlah kisah mistik. Bukanlah kisah yang unreal, ini kisah yang nyata. Sehingga hal ini seharusnya tidak mengejutkan bagi kita orang percaya, karena iblis selalu berusaha menyesatkan dengan membuat manusia tidak percaya dengan hal-hal yang palsu yang mereka katakan melalui antek-anteknya. Kita tidak perlu dikacaukan karena kita punya sumber yang satu, yaitu Alkitab, sumber yang patut dipercayai. Satu-satunya sumber yang patut dipercayai. Dan banjir itu benar-benar terjadi secara universal. Banjir itu terjadi di seluruh dunia, bukan hanya lokal. Dan benar-benar bahwa ada satu keluarga yang diselamatkan. Itulah keluarga Nuh. Dan semua manusia yang berada sekarang, hidup sekarang, berasal dari satu keluarga ini. Itulah keluarga Nuh. Apa yang kita belajar dari bagian ini, Bapak Ibu? Dari kisah angka 40 hari, 40 malam hujan, dari kisah air bah ini. Yang pertama yang kita belajar dari bagian ini adalah Tuhan mempunyai kebebasan dan kekuasaan mutlak atas ciptaannya. Bapak Ibu lihat, Tuhan mempunyai kekuasaan mutlak atas alam semesta. Dia menciptakan alam semesta bumi dan seisinya ini selama 6 hari. Dia punya kuasa untuk menghabiskan dan menghancurkannya dalam waktu 40 hari. Dia punya kuasa mutlak atas alam, bahkan atas manusia, atas sejarah dunia ini, atas sejarah hidup kita manusia, secara global maupun secara pribadi. Dia punya kebebasan dan kekuasaan mutlak atas semua ciptaannya. Dia dapat menghancurkannya dalam sekejap. Tuhan bisa menghancurkan dalam sejam, dalam sedetik, dalam sehari. Tapi kenapa butuh 40 hari, 40 malam? Karena 40 hari, 40 malam membuktikan transformasi yang harus Tuhan buat. Sesuatu pemurnian yang harus Tuhan adakan untuk menghabiskan dunia yang penuh dengan kejahatan. Tidak ada yang mustahil bagi kuasanya. Dia menciptakan dari yang tidak ada menjadi ada. Dia mempunyai kebebasan mutlak, kekuasaan mutlak untuk menghancurkan ciptaannya. Keputusan Tuhan tidak ditentukan oleh manusia siapapun. Tidak dipengaruhi oleh manusia siapapun, sehebat apapun manusia itu. Karena toh kita hanya bagian dari ciptaannya. Dia bukan Allah yang impoten.
Ketika Dia berfirman, itu terjadi. Apa saja yang difirmankannya terjadi secara detail, sesuai dengan kuasanya. Tidak seorang pun dapat menahannya. Tidak seorang pun dapat membatalkan firman-Nya. Tidak seorang pun dapat melawan kebenaran firman-Nya yang diucapkan dari mulut Tuhan. Bapak Ibu, selama beberapa tahun terakhir ini saya belajar tentang kedatangan Tuhan Yesus kembali. Saya belajar mendalami tentang eskatologi, tentang akhir zaman. Dan saya makin terkagum-kagum dan terpesona melihat betapa hebatnya Tuhan kita. Dia mempunyai kekuasaan besar, kemutlakan besar atas ciptaannya, bahkan terhadap dunia ini, Bapak Ibu. Bayangkan apa yang dinubuatkan tentang kedatangannya yang pertama terjadi 100%. Apa yang dinubuatkan tentang segala hal dalam dunia ini terjadi 100%. Termasuk apa yang akan terjadi pada masa akhir zaman. Pada masa sebelum kedatangannya kembali. Semua tanda itu tidak hanya ditulis, tidak hanya difirmankannya, tapi itu akan terjadi 100% dan sudah sedang terjadi dan akan digenapi 100%. Bapak Ibu lihat apa yang ditulis dalam Matius 24, apa yang ditulis dalam kitab Daniel tentang akhir zaman, apa yang ditulis oleh Yehezkiel, yang ditulis oleh para nabi tentang apa yang akan terjadi pada akhir zaman. Apa yang ditulis oleh kitab Wahyu tentang apa yang akan terjadi di akhir zaman. Semuanya akan digenapi satu demi satu. Mulai dari penyesatan yang akan makin banyak muncul di mana-mana. Dalam segala hal, mulai dari dunia kesehatan, saya percaya dunia kesehatan akan dipakai secara luar biasa untuk penyesatan farmakia yang sudah ditulis oleh Alkitab. Apalagi dalam dunia teologis, deru perang dan kabar tentang perang, kita belum pernah melihat hal ini terjadi secara bersamaan. Bapak Ibu, prediksi Wahyu 9 tentang 200 million man army yang mempersiapkan untuk penyerangan terhadap Israel. Benar-benar sekarang Bapak Ibu lihat. Waktu ribuan tahun Wahyu 9 ini ditulis, orang tidak pernah membayangkan dari mana 200 million army. Laki-laki yang akan berperang melawan Israel. Kita tidak pernah bayangkan. Tapi Bapak Ibu lihat apa yang terjadi dengan Cina sekarang. Mereka punya lebih dari 200 million army yang luar biasa yang sudah dipersiapkan. Gempa bumi, Bapak Ibu, secara tajam Bapak Ibu bisa melihat lonjakan tajam gempa bumi terjadi. Tiap hari ada ribuan gempa bumi terjadi di mana-mana di seluruh dunia. Munculnya nabi palsu, Mesias palsu. Bapak Ibu sudah melihat banyak orang muncul katakan, oh saya Tuhan, oh saya Mesias, oh saya Raja yang akan datang. Mengeringnya sungai Efrat sesuai dengan nubuatan. Penganiayaan terhadap orang percaya makin banyak termasuk di Amerika, Bapak Ibu. Kalau California, bill yang akan dibuat oleh gubernur California ini lolos, maka orang Kristen tidak akan bisa mempunyai kitab perjanjian baru lagi. Bapak Ibu, kejatuhan moral yang luar biasa dengan gerakan LGBT, transgender, dan sebagainya. Makin meluasnya pekabaran Injil dan pertobatan besar-besaran di mana-mana. Bapak Ibu, bulan Mei lalu ada 10.000 orang bertobat dibaptis dalam satu hari di Huntington Beach. Kejatuhan moral yang semakin banyak, tapi pada saat yang bersamaan, kebangunan rohani besar-besaran, pekabaran Injil di seluruh dunia. Penyakit sampar pada binatang yang datang menyebar dan menghabiskan manusia. Bukan ribuan, jutaan manusia. Binatang-binatang bugs yang tiba-tiba muncul di mana-mana dan membuat kekacauan, membuat panen gagal dan sebagainya. Persiapan perang Gog dan Magog, Bapak Ibu bisa lihat itu tiap hari ada. Semua persiapan itu penggenapan Yehezkiel 38 dan 39. Tanda di langit yang aneh. Weather yang tidak menentu, Bapak Ibu. Bencana alam yang terjadi di mana-mana pada saat yang bersamaan. Pada waktu saya menyampaikan kebenaran firman Tuhan ini, Bapak Ibu bisa melihat ada bencana alam yang tragis yang terjadi di mana-mana yang menghabiskan manusia. Tidak dalam jumlah ribuan, tapi jutaan manusia. Bapak Ibu lihat tanah longsor di Papua Nugini kemarin, 2.000 orang sekaligus habis, belum banjir, belum tornado, belum kebakaran, belum volcano, dan berbagai hal lain Bapak Ibu. Semua mata harus melihat kepada Israel menjelang akhir zaman. Termasuk sahabat-sahabat Israel kemudian memalingkan muka, membiarkan Israel berperang seorang diri. Dan itu terjadi sesuai dengan nubuatan Alkitab. Bapak Ibu, masih banyak lagi saya tidak bisa sebutkan satu persatu. Tapi Bapak Ibu lihat, bahwa Tuhan ketika Dia berfirman, Dia melakukannya. Dia punya hak mutlak untuk menciptakan tapi juga menghancurkan dunia ini. Dia punya kebesaran kuasa yang tidak tertandingi.
Zaman dulu orang bilang, oh Sarah nggak mungkin itu kalau namanya chips itu 666 itu hanya berupa simbol Sarah. Itu tidak mungkin terjadi secara nyata. Bagaimana bisa diput dalam brain manusia? Bagaimana bisa ditaruh di tangan kanan manusia? Bapak Ibu lihat apa yang terjadi dengan perusahaan Elon Musk. Sudah terjadi. Banyak orang Amerika mau memakainya sekarang karena apa? Simple. Tapi ini tanda akhir zaman bahwa simbol 666 tidak hanya akan dalam bentuk simbol, Bapak Ibu. Ini akan terjadi secara nyata di mana orang tidak dapat menjual, tidak dapat membeli kalau kamu tidak menjual nama Tuhan. Kamu tidak menjual imanmu kepada setan. Bapak Ibu, ketika Tuhan berfirman, Dia memiliki kebebasan dan kuasa mutlak untuk melakukan firman-Nya secara tepat. Dan semua itu telah terjadi. Firman yang dikatakan ribuan tahun lalu terjadi satu demi satu di depan mata kita secara detail, Bapak Ibu. Sama seperti dengan apa yang terjadi ketika Tuhan katakan 40 hari 40 malam akan ada hujan. Dan benar-benar itu terjadi. Karena itu jangan marah, jangan komplain kepada Tuhan. Karena Dia yang mengatur semuanya, Dia yang punya kuasa. Bapak Ibu, pertanyaannya untuk kita. Apakah dengan mendengar ini membuat kita gentar? Membuat kita makin respect, makin menghormati Tuhan karena kebesaran kuasanya? Kalau tidak ada perasaan gentar dan respect yang makin mendalam kepada Tuhan, oleh karena kebesaran dan kemutlakan kuasanya, something wrong dengan hidup rohani kita. Karena apa? Kita tidak peduli. Kita sama dengan orang-orang yang hidup pada zaman Nuh, yang diperingatkan, tetapi tidak peduli. Karena mereka merasa ini hanya olok-olokan saja. Tidak akan terjadi. Hal kedua yang akan kita belajar dari bagian ini adalah kita belajar dari kisah hujan 40 hari 40 malam yang menyebabkan air bah bahwa Allah sangat membenci dosa. Orang katakan, oh Allah itu kasih. Betul, Allah itu kasih. Tapi pada saat yang bersamaan Dia sangat membenci dosa. Tuhan tidak pernah toleran terhadap dosa. Dia menghakimi dosa dengan kemarahan yang mematikan. Kita juga belajar bahwa penghakiman Allah tidak menyisakan satu pun orang berdosa. Tuhan benar-benar menghancurkan semuanya. Seluruh umat manusia kecuali 8 orang yang kelihatan hidup benar. Tuhan tidak pernah sentimental terhadap dosa. Dia melakukan apa yang harus dilakukannya sebagai Allah yang kudus. Bapak Ibu, sangat menyedihkan kalau gereja masa kini tidak pernah lagi mengkhotbahkan tentang dosa. Gereja masa kini tidak mengkhotbahkan tentang neraka, tentang penghukuman kekal yang akan terjadi kalau kamu terus hidup dalam dosa. Gereja tidak mau melakukannya karena apa? Gereja takut kehilangan jemaat. Gereja takut, pendeta takut kehilangan jemaat dan takut melukai hati mereka. Padahal bagi saya ini kejahatan besar yang dilakukan oleh seorang hamba Tuhan. Kalau dia tidak pernah mengkhotbahkan tentang pertobatan, tentang dosa, tentang kejamnya dosa di hadapan Tuhan, tentang penghukuman dan penghakiman Allah. Sesuatu yang nyata, sesuatu yang real dan akan terjadi. Bagi saya ini kejahatan besar dia di atas mimbar kalau seorang hamba Tuhan tidak pernah mengkhotbahkan bagian ini. Saya tidak maksud bahwa hamba Tuhan itu mengkhotbahkan tiap hari. Tapi Bapak Ibu lihat apa yang terjadi dengan khotbah Yunus. 40 hari hanya katakan bertobat, bertobat, bertobat. Niniwe akan ditunggang balikan. Apa yang Yohanes Pembaptis lakukan? Bertobatlah sebab kerajaan Allah sudah dekat. Apa yang dikatakan Nuh selama 100-120 tahun? Bertobat. Masuk ke dalam bahtera kalau kamu mau menjadi selamat. Bapak Ibu, kata pertobatan ini penting. Karena apa? Dosa membuat manusia hanyut. Gereja pun hanyut. Gereja pada masa kini hanya senang menyampaikan hal-hal yang senang didengar oleh telinga. Hal-hal yang kelihatannya baik, yang membuat orang tidak stres. Padahal membawa manusia, membawa jemaat kepada api neraka. Bapak Ibu, mungkin Bapak Ibu bosan mendengarkan saya mengkhotbahkan tentang ini. Terhadap anak-anak saya, terhadap jemaat saya akan terus mengatakan. Karena tanggung jawab itu ada di pundak saya. Grace, kasih karunia. Masa itu akan segera berakhir. Kita harus meninggalkan dosa karena apa? Allah membenci dosa. Ayat-ayat ini dramatis dan gamblang menggambarkan tentang penghakiman Allah melalui air bah. Bapak Ibu lihat rangkaian peristiwa ini. Nuh memasuki bahtera pada usianya yang ke-600.
Bulan kedua, hari ke-10, selama 7 hari mereka menunggu dan kemudian datanglah air bah. Hujan mulai turun pada tahunnya yang ke-600. Bulan kedua, hari ke-17 dan hujan turun selama 40 hari, 40 malam. Kemudian hujan berhenti dan pada tahun ke-600, bulan ketiga, hari ke-26 dan ke-27, pada akhir 40 hari tersebut kita melihat air masih naik, dan naik total sampai 150 hari. Bapak Ibu, kita juga belajar bahwa karena Allah membenci dosa, kita belajar bahwa kasih karunia dan keselamatan Tuhan mempunyai arti yang sangat penting, sangat mendalam jika dilihat dari penghakiman Tuhan. Jangan pernah take it advantage, Bapak Ibu. Oh, saya sudah selamat, sudah cukup, tidak mau hidup dalam kebenaran, tidak mau hidup dalam kekudusan, menikmati dunia ini. Artinya apa? Ketika kita melihat penghakiman Tuhan benar akan terjadi, kita hidup dalam ucapan syukur terhadap keselamatan kekal yang sudah kita terima. Kalau kita belum menerima keselamatan kekal, kita waktunya untuk bertobat. Bapak Ibu, Tuhan tidak main-main dengan penghakimannya. Tuhan akan melakukannya secara serius karena Ia membenci dosa. Apa yang ditunjukkan dengan air bah adalah keseriusan Allah terhadap dosa. Jadi ketika Anda mendengar bahwa masih ada penawaran pada hari ini terhadap anugerah keselamatan serta kelepasan dari penghakiman, ingatlah bahwa kita harus menanggapinya juga secara serius. Jangan main-main dengan dosa, Bapak Ibu. Mungkin besok sudah terlambat. Jangan pernah menunda. Selama masih ada kesempatan menerima anugerah itu, buka hati Anda sekarang untuk Tuhan Yesus. Jangan keraskan hati bagi Tuhan, karena kita tidak tahu kapan kita pergi. Kita tidak tahu sampai kapan Tuhan menyediakan waktu dan mengizinkan kita hidup dalam dunia ini. Bulan Mei lalu teman saya, satu kelas di I3 namanya Pak Ruben Permana, dipanggil Tuhan. Dalam waktu singkat, 2 minggu masuk rumah sakit, ada pecah pembuluh darah di jantung, dia pergi dipanggil Tuhan. Dalam waktu yang singkat, usia masih sangat muda, 53 tahun. Artinya apa, Bapak Ibu? Artinya kita tidak pernah tahu kapan waktu kita dipanggil oleh Tuhan. Kapan dunia ini berakhir? Kapan Tuhan Yesus datang kembali? Selama masih ada waktu, bertobatlah. Hidup ini singkat, bertobatlah dan hidup sungguh-sungguh dari semua dosa sebelum terlambat. Yang ketiga, yang terakhir yang kita belajar dari kisah 40 hari 40 malam hujan. Kisah air bah hendaknya membuat kita yang ada di dalam Kristus menjadi berani, tetap tinggal di dalam Dia, dan berjalan bersama Tuhan dalam kebenaran dan kekudusan. Mengapa? Karena apa yang terjadi dengan dunia kuno, apa yang terjadi dengan hukuman air bah, apa yang terjadi dengan 40 hari hujan, 40 hari 40 malam hujan, akan terjadi lagi di akhir zaman. Kecuali berbeda karena penghukuman Tuhan tidak akan datang dalam bentuk air bah. Penghukuman Tuhan akan datang dengan api. Kisah air bah merupakan warning, merupakan peringatan untuk kita bahwa apa yang Allah firmankan seperti saya katakan dalam poin pertama, benar-benar akan terjadi. Mempelajari kitab Kejadian ini membantu kita memahami bahwa penghakiman Allah di masa depan, masa yang akan datang terhadap bumi ini, akan terjadi, tapi Allah sudah memperingatkan lebih dahulu. Memperingatkan dan kita harus mempersiapkan diri menghadapinya. Bagaimana mempersiapkan diri untuk menghadapinya? Dalam 2 Petrus 3 ayat 6-12 katakan demikian, saya bacakan untuk kita. Dan bahwa oleh air itu bumi yang dahulu telah binasa dimusnahkan oleh air bah. Tetapi oleh firman itu juga langit dan bumi yang sekarang terpelihara dari api dan disimpan untuk hari penghakiman dan kebinasan orang-orang fasik. Ayat 9. Tuhan tidak lalai menepati janjinya. Sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian, tetapi Ia sabar terhadap kamu karena Ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa, melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat. Tetapi hari Tuhan akan tiba seperti pencuri. Pada hari itu langit akan lenyap dengan gemuruh yang dahsyat, dan unsur-unsur dunia akan hangus dalam nyala api. Dan bumi dan segala yang ada di atasnya akan hilang lenyap. Jadi, jika segala sesuatu ini akan hancur secara demikian, betapa sucinya dan salehnya kamu harus hidup, yaitu kamu yang menantikan dan mempercepat hari Allah. Pada hari itu langit akan binasa dalam api dan unsur-unsur dunia akan hancur karena nyalanya. Bapak Ibu, kisah tentang air bah seharusnya menyebabkan orang-orang yang masih hidup dalam kejahatan, masih hidup dalam dosa,
ataupun sudah jadi Kristen tapi masih jadi Kristen-Kristenan, menjadi gemetar, berlari kepada Kristus demi mendapatkan perlindungan pada hari penghakiman terakhir. Jangan sampai mereka mengalami seperti apa yang terjadi terhadap bilion orang ketika pintu bahtera ditutup dan hanya 8 orang yang diselamatkan. Sepertinya dengan air bah yang terjadi ini, peristiwa ini terjadi secara nyata, memiliki cakupan universal. Hal yang sama akan terjadi pada akhir zaman. Kita tidak tahu kapan harinya. Mungkin hari ini, mungkin bulan depan, mungkin tahun depan, mungkin 10 tahun lagi. Tidak ada yang tahu. Tapi ingat, Tuhan telah memberikan peringatannya. Itu akan terjadi secara tiba-tiba, tapi bukan tanpa peringatan dari Tuhan. Tiap hari akan ada peringatan untuk kita. Kita memilih untuk meninggalkan jalan kefasikan. Kalau kita yang sudah hidup dalam kebenaran, kita memilih untuk hidup dalam kekudusan. Seperti yang dikatakan dalam 2 Petrus 3 ayat 11 tadi. Jadi jika segala sesuatu ini akan hancur secara demikian, betapa suci dan salehnya kamu harus hidup. Tiap hari kita harus hidup suci dan saleh seolah-olah hari ini adalah hari terakhir kita hidup dalam dunia ini. Itulah undangan untuk kita hari ini. Masuklah ke dalam bahtera. Masuklah ke dalam bahtera. Undangan ini akan datang tiap-tiap hari sampai hari di mana kita dipanggil Tuhan. Sampai hari di mana Tuhan Yesus datang kembali. Tapi jangan pernah menundanya Bapak Ibu. Alkitab melanjutkan dengan Wahyu 22 ayat 20 yang mengatakan, Dia yang memberi kesaksian tentang hal-hal ini berkata, sesungguhnya aku datang segera. Berapa banyak anak kecil seperti kitab Joel katakan akan mendapatkan nubuatan dan benar-benar terjadi. Anak-anak kecil, teruna muda, orang tua mendapatkan berbagai penglihatan tentang kedatangan Tuhan kembali yang semakin dekat. Dan bagi saya, ini hal yang indah karena Tuhan masih memberikan warning. Tapi penghakimannya akan datang. Dia akan datang untuk menghakimi bumi ini. Tapi pada saat sekarang dia masih memberikan undangan masuk dalam bahtera sebelum pintu ditutup. Datang kepada Kristus sekarang. Saya suka dengan quote ini. Bapak Ibu lihat quote ini. Dia katakan begini. You tell people bad weather is coming and they prepare. You tell people Jesus is coming and they do nothing. Bapak Ibu, bukankah hidup kita demikian? Untuk hal-hal yang dalam dunia ini kita mempersiapkan diri. Tapi tidak untuk kedatangan Tuhan kembali. Jangan sampai bukan 40 hari 40 malam hujan. Tapi ketika api itu datang membakar hangus, kita masih dalam keadaan belum siap. Datang kepada Kristus sekarang sebelum terlambat. Kalau Bapak Ibu sudah hidup dalam Tuhan, sudah hidup dalam kebenaran, sudah hidup dalam born again, hiduplah dalam kekudusan seperti hari ini adalah hari terakhir kita. Mari kita berdoa. Tuhan, ampuni kami kalau seringkali kami hidup dalam keacuhan rohani. Kami berpikir bahwa apa yang Tuhan katakan tidak akan benar-benar terjadi. Kami mungkin meragukan kebesaran kuasa Tuhan. Apa yang Engkau firmankan akan benar-benar terjadi. Ampuni kami. Jika kami sudah hidup baru Tuhan, Engkau mendapati kami sudah pernah menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Tolong kami untuk tetap berada di track. Tolong kami untuk hidup kudus, hidup benar, hidup sungguh-sungguh. Karena mungkin hari ini adalah hari terakhir kami. Tapi kalau kami masih hidup dalam kegelapan, masih hidup dalam dosa, tolong kami untuk berbalik. Berikanlah pintu anugerah itu sekali lagi untuk kami, untuk keluarga kami, untuk orang-orang yang kami doakan. Membuka hati menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Sehingga mereka juga bisa masuk dalam bahtera Allah. Terima kasih untuk kebenaran firman-Mu hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Bapak Ibu, saya sangat diberkati oleh kebenaran firman Tuhan hari ini. Dan ini juga menjadi sesuatu yang membuat warning untuk saya untuk makin serius dengan Tuhan. Makin serius hidup dalam kekudusan, makin serius mencari Tuhan, makin serius mencari jiwa-jiwa yang perlu diselamatkan. Kita akan mengakhiri ibadah kita dan kita menundukkan kepala dan mengangkat hati kita kepada Tuhan untuk menerima berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.